너 지금 뭐 하는? 형 기억 믿지 마. 믿었다간 큰일 나 진짜. 수연아. 야, 왜 그렇게 놀라는데? 네가 한 건 죄는 아니지. 죄야. 폭행했잖아. 지수원이 여기서 좀 죽어버렸어! 이제 나 보라고 이 새끼야! Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Oke, mari kita lanjutkan review episode 7 dari drama Revenge of Others yang semakin seru. Ini dia, by Mimin. 너 지금 뭐 하는? Nah, di episode minggu kemarin endingnya adalah ketika Ok Chan-mi menembak ke arah Ji Soo-hun. Ternyata Ok Chan-mi itu menembak lengan kirinya Ji Soo-hun, dan Ji Soo-hun pun heran dan juga kaget kenapa Ok Chan-mi melakukan hal itu kepada dirinya. Kemudian Ok Chan-mi juga bertanya kepada Ji Soo-hun apa alasan dia ngebunuh Park Won-suk. Nah, Ji Soo-hun yang bingung di sini, dia langsung mengatakan nih kepada Ok Chan-mi bahwa bukanlah dirinya yang udah ngebunuh si Park Won-suk. Dia mencoba meyakinkan Ok Chan-mi, namun Ok Chan-mi masih dipenuhi dengan kemarahan sehingga dia mengambil pistol yang ada di tangannya Ok Chan-mi. Bahkan Ji Soo-hun mengatakan bahwa dia berani bundir kalau memang bukan dirinya lah yang ngebunuh si Park Won-suk. Nah, tiba-tiba handphonenya Ok Chan-mi itu ditelepon sama HP-nya si Chan Kyu ataupun Park Won-suk. Nah, siapakah orang yang udah memakai HP-nya Park Won-suk? Seperti yang kita ketahui yang pakai kan si Oh-sung. Apakah Oh-sung yang nelpon? Tapi ketika Ok Chan-mi ngangkat telepon itu, ternyata orang itu hanya diam saja. Lalu dia mematikan teleponnya itu. Dan ketika dihubungin sama Chan-mi lagi, handphonenya udah nggak aktif lagi. 혹시 박원숙 죽인 거 나니? Sementara itu Jae-bom yang menanyakan kepada si Oh-sung apakah benar dia yang udah ngebunuh si Park Won-suk. Lalu di sini Oh-sung mengatakan kepada si Jae-bom bahwa ingatannya itu bukanlah hal yang seperti yang dia pikirkan. Bahkan dia mengatakan kepada Jae-bom untuk jangan pernah mempercayai ingatannya sendiri. Nah loh, kok kayak gitu? Mimin jadi semakin curiga kalau Oh-sung ini memang tahu sesuatu, tapi dia seperti menutupi atau mencoba memanipulasi seseorang, sama seperti yang dilakukan kepada Park Won-suk. Namun di sini dia mengatakan kepada si Jae-bom bahwa memang Jae-bom itu dulunya percobaan bundir, tapi dia nggak tahu alasannya si Jae-bom ini bundir di kantor orang tuanya. Namun kita nggak tahu apakah Oh-sung jujur atau tidak kepada si Jae-bom. Terus dia juga mengatakan kepada Jae-bom bahwa dirinya ada sesuatu bukti tentang hubungan Jae-bom dengan si Park Won-suk. Sementara itu Ji Soo-hun yang masih kesakitan nih karena tangannya ditembak sama Chan-mi. Sebelumnya mereka menghilangkan barbut dulu, di mana tasnya Ji Soo-hun tuh mereka bakar. Setelah itu Ok Chan-mi pergi mampir ke apotik untuk membeli obat untuk lengannya Ji Soo-hun, ke supermarket sih lebih tepatnya. Nah, setelah itu Chan-mi juga mampir nih ke toko baju untuk membelikan jaket kepada Ji Soo-hun karena kan si Ji Soo-hun tuh bajunya berlumuran darah gitu. Nah, setelah itu mereka pergi ke studio foto. Ya, awalnya Mimin kira mau foto gitu kan, tapi itu malah untuk ngobatin lengannya Ji Soo-hun. Chan-mi, Soo-hun, apa kayak gak ada tempat lain gitu loh. Nah, setelah itu ketika Ji Soo-hun udah ngebuka bajunya, nah Chan-mi langsung ngobatin lengannya Ji Soo-hun sambil agak gitulah ya kan, pasti dak-dek seru. Apalagi tatapan Ji Soo-hun kepada Chan-mi itu kayak dia udah mulai suka nih kepada Ok Chan-mi. Nah, karena udah terlanjur di studio foto, akhirnya ya si Ji Soo-hun langsung mengambil foto berdua dengan Ok Chan-mi. Awalnya Ok Chan-mi itu kayak malu-malu gitu, tapi inilah yang terjadi.
Ji Suhoon mengatakan kepada Chanmi untuk ngambil foto berdua. Wah, mereka berdua gemes banget sih. Semoga berlayar ya, walaupun genrenya agak-agak kurang meyakinkan. Setelah fotonya dicetak, Ji Suhoon memberikan satu lembar kepada Ok Chanmi. Kebetulan dia ngeprint 2 lembar gitu, jadi satu untuk Chanmi, satu untuk dirinya. Sudah seperti couple-couple gitulah. Kemudian Jaebom diberikan bukti oleh si Oh-sung tentang apa sih hubungannya dia dengan si Park Won-suk. Ada di sebuah amplop yang ternyata isinya foto-foto gitu. Cuma dari foto ini kok agak lain ya. Mungkin mereka sahabat ya teman-teman, makanya sering foto studio berdua seperti itu. Walaupun posenya rada-rada ya, tapi anggap aja mereka berdua mungkin sahabatan akrab. Ya gitulah. Terus si Jaebom kaget dong dengan melihat foto itu. Itulah alasan si Oh-sung nggak mau memberitahukan kepada Jaebom tentang dirinya dan juga Park 또 Won-suk. 살인 사건. 범인으로 농약 쓰고 있잖아. Balik lagi kepada Chanmi dan juga Ji Suhoon. Nah, di sini Chanmi itu mengatakan kepada Suhoon mungkin aja si Suhoon ini dijebak tentang orang yang udah membunuh yang di bengkel itu. Tapi Suhoon mengatakan ya secara nggak langsung dia juga bakal tertuduh sih, karena kan itu bermula dari dirinya. Terus Chanmi juga menceritakan kepada si Suhoon kenapa dia bisa ngambil tasnya Suhoon dan juga curiga dengan tas itu. Ternyata sebelumnya si Oh-sung lah yang memberitahukan kepada Chanmi bahwa kalau Chanmi itu kan sekarang lagi mencari nih siapa pembunuh abangnya dia. Dan Oh-sung mengatakan bahwa si pembunuh itu lagi dicari-cari nih sama Pak Pol. Otomatis secara nggak langsung dia nuduh Ji Suhoon dong. Karena Ok Chanmi kemakan sama omongannya si Oh-sung, akhirnya dia langsung curiga kepada Ji Suhoon. Apalagi dia teringat dengan Ji Suhoon ketika dia bertemu di gang dan dia melihat tasnya Ji Suhoon. Dan itu pun tas yang sama ketika Chanmi memperhatikan di CCTV. Oleh karena itulah dia langsung memutuskan untuk ngambil tasnya Ji Suhoon. Apalagi waktu itu kan Pak Pol lagi nyari-nyari nih tasnya Ji Suhoon. Nah, Chanmi tahu dan dia pun menghilangkan barbut tersebut dengan membawanya pergi dari sana. Nah, di sini Chanmi mengatakan kepada Ji Suhoon bahwa dirinya tidak akan mau bekerja sama dengan Pak Pol. Dia bakal nangkep membunuh saudara kembarnya sendiri karena dia nggak percaya lagi sama Pak Pol. Kemudian Ji Suhoon terus-terusan membicarakan tentang kematian gitu sehingga ngebuat si Chanmi ini kayak khawatir. Tapi di sini Suhoon mengatakan bahwa ya dia hanya bercanda aja. Terus dia mengalihkan perhatian dengan menanyakan tentang orang yang menelpon Chanmi tadi. Terus menanyakan apakah Chanmi bakal melaporkan kepada Pak Pol tentang telepon tersebut. Terus Chanmi mengatakan bahwa dia nggak akan melaporkan hal tersebut. Intinya dia bakal cari tahu sendiri. 서연아. 야, 왜 그렇게 놀라는데? Sementara itu, Soyeon, si mbak rambut putih, dia mencoba nelpon si Ji Suhoon nih, tapi nggak aktif sama sekali, jadi dikhawatirkan. Nah, kebetulan si Ajung datang pada malam itu untuk menemui dirinya untuk perkenalkan sekalian nih calon suaminya dia ataupun pacarnya dia saat ini. Ternyata mereka berdua itu sama-sama artis. Akhirnya wajah pacarnya Ajung itu ditunjukkan juga di episode ini. Terus si mbak rambut putih memperingatkan kepada pacarnya Ajung untuk jangan ngapa-ngapain Ajung. Kalau sempat Ajung kenapa-napa, berhadapanlah sama si mbak rambut putih. Terus Ajung ngajak mereka itu kayak double date gitu. Terus si mbak rambut putih ini sama si Ji Suhoon kayak dia suka sama Ji Suhoon gitu. Tapi si mbak rambut putih berpikir apakah Ji Suhoon suka sama dia atau enggak sih? Ya kayaknya enggak. 네가 한 건 죄는 아니지. 죄야. 폭행했잖아. Karena saat ini Ji Suhoon itu lagi berada berdua nih, secara nggak langsung kencan dengan Ok Chanmi. Sebenarnya Chanmi kan ada rumah ya di sana kan, di panti asuhan, tapi dia malah nggak ngajak si Ji Suhoon ke sana. Mereka lebih memilih untuk tidur di tempat laundry. Sekalian juga Ji Suhoon curhat-curhat gitu dengan si Ok Chanmi. Dia juga menceritakan bahwa dia melakukan hal itu, ngebunuh orang, itu untuk mendapatkan uang demi bisa ngebayar biaya berobat ibunya dia. Terus ternyata si Ok Chanmi itu sempat ngerekam nih pembicaraan singkat dia dengan orang yang nelpon melalui handphone abangnya dia. Wah, pintar juga sih dia. Sementara itu Jaebom ngebakar foto-fotonya dia bersama si Park Won-suk. Ya agak curiga sih, tapi ya udahlah ya. Keesokan paginya ketika Ok Chanmi terbangun, ternyata dia udah sendirian aja di sana. Si Ji Suhoon udah
menghilang. Dan ternyata Jisoo meninggalkan surat nih kepada Ok Chan-mi di mana dia bilang anggap aja mereka berdua nggak pernah ketemu di Busan dan juga Jisoo nggak pernah pergi ke sana. Nah, ketika si Jisoo udah sampai di Seoul, ketika dia keluar dari kereta, disitulah dia merasakan kembali sakit di kepalanya dan itu tuh sakit pakai banget. Karena udah nggak tertahankan lagi, akhirnya Jisoo pun langsung tumbang dan pingsan. Lalu orang-orang di sana ngebantu Jisoo untuk ngebawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sementara itu si ibu detektif masih sibuk-sibuk nih nyari-nyari di mana sih keberadaan dari Jisoo. Terus dia bertanya kepada abang-abang bengkel tempat Jisoo sering parkir. Terus si bapak itu bilang, ya dia nggak tahu di mana Jisoo dan memang HP-nya lagi dimatiin gitu. Nah, ketika itu datanglah Ok Chan-mi yang baru aja berangkat ke sekolahnya dan dia juga kan sering parkir di sana. Terus ibu detektif bertanya kepada Ok Chan-mi apakah dia pernah melihat Jisoo ataupun pernah berhubungan beberapa hari ini. Ok Chan-mi mengatakan dia nggak tahu di mana keberadaan Jisoo karena memang kebetulan HP-nya pun nggak aktif sama sekali. Terus ibu detektif memperingatkan kepada Ok Chan-mi untuk jangan terlalu akrab dengan Jisoo. Terus ketika dia menyinggung tentang si Park Won-suk, Ok Chan-mi langsung berubah ekspresinya dan mengatakan bahwa ya dia bakal mengurusnya sendiri. Intinya kan kemarin dia udah minta tolong nih kepada si ibu detektif ini, tapi mereka nggak gubris, oleh karena itulah Ok Chan-mi jadi malas berhubungan dengan mereka. Salah sendiri kan Bu, kemarin kagak percaya sama omongan Ok Chan-mi. Sekarang begitulah. Nah, karena Jisoo nggak ada, Ok Chan-mi lah yang memberi makan si makan siang. Nah, si ibu detektif ternyata nih masih aja dong mencari-cari bukti kan. Nah, dapatlah di rekaman CCTV, Ok Chan-mi ngebawa tasnya si Jisoo. Wah, terus mereka langsung berasumsi dong kalau Ok Chan-mi itu kemungkinan sengaja menghilangkan barbut untuk melindungi Jisoo. Dan mereka bertanya-tanya, kenapa Ok Chan-mi melakukan hal itu? Wah, bisa jadi nih Ok Chan-mi bakal diinterogasi lagi sama si ibu dan si bapak detektif ini. Aduh, dapat aja mereka rekamannya kan? Terus Jaebom juga nggak masuk sekolah, dia malah merenung di rumahnya dia. Terus dia mencoba menghubungi Jisoo, tapi ternyata nggak diangkat sama sekali. Terus dia berpikir untuk pergi ke rumahnya Jisoo. Nah, ternyata dia berpapasan dengan Ok Chan-mi. Dia jadi heran dong, kok Ok Chan-mi ada di sana gitu kan? Terus dia ngikutin Ok Chan-mi, ternyata Ok Chan-mi langsung masuk ke rumahnya Jisoo. Dia jadi heran, kok Ok Chan-mi bisa masuk ke sana? Apakah mereka tinggal serumah ataupun gimana? Karena itu kan yang dia tahu adalah rumahnya Jisoo. Terus si Osung ternyata ini dipercaya banget kan sama emaknya si Jaebom. Jadi dia itu diminta sama emak Jaebom untuk menjemput dan juga memperhatikan anaknya karena emaknya Jaebom ini ternyata udah masang pelacak nih di handphonenya si Jaebom. Terus yang paling mencurigakan adalah di sini si Osung tuh kayak memastikan sama emaknya Jaebom kalau Jaebom ini nggak memberitahukan apapun kepada emaknya dia. Jadi makin mencurigakan nih sama karakter si Osung ini. Kayak dia memastikan sesuatu tuh kayak khawatir gitu loh. Kemudian Jaebom mengirimkan pesan kepada Ok Chan-mi untuk mengajak berjumpa gitulah. Padahal sebenarnya kan dia lagi di sana tuh. Ok Chan-mi menyetujuinya dan dia pun langsung bergegas pergi ke lokasi yang dikabarkan oleh si Jaebom. Dan dia pun langsung ke sana dong tanpa pikir panjang. Ya udah memang mau bertemu Jaebom, apalagi Jaebom kan baik orangnya jadi dia nurut aja. Sementara itu Jaebom langsung masuk ke rumahnya Ok Chan-mi. Ternyata di situ dia menemukan foto Ok Chan-mi bersama dengan si Jisoo. Wah, langsung cemburu tuh dia. Sementara itu si bapak detektif ini bertanya kepada Soyeon dan juga Ajung apakah mereka pernah melihat dan juga bertemu dengan Jisoo. Lalu mereka bilang ya mereka nggak tahu. Ditambah lagi handphonenya Jisoo kan nggak aktif nih. Jadi walaupun begitu mereka tetap nggak dipercaya sama si bapak detektif ini dan ya mereka tetap dicurigai. 야, 기영상! 너 여긴 뭐하러 온 거야? Terus si Osung nih pergi ke rumahnya Jisoo karena kan dia tahu melalui pelacak di mana Jaebom berada. Dan kebetulan juga nih si Ji-hyun datang ke sana karena dia diminta sama gurunya untuk mengecek keberadaan dari Jisoo karena kan Jisoo pun nggak masuk pada waktu itu. Terus ketika mereka naik ke atap, disitulah si Ji-hyun melihat loh kok ada bajunya Ok Chan-mi di sini. Makin membara lah dia dan juga emosi jiwa.
Terus mereka kaget ketika melihat Jaebom keluar dari rumahnya Ji Suhun. Terus mereka bertanya apa yang dilakukan oleh Jaebom di sana. Lalu Jaebom menjelaskan bahwa kayaknya itu bukan rumah Ji Suhun deh. Nggak mungkin juga kan Ok Chan-mi itu tinggal serumah dengan si Ji Suhun. Terus Osung mengatakan kepada Jaebom bahwa dia tahu keberadaan Jaebom karena melalui pelacak yang udah diberitahukan oleh orang tuanya si Jaebom kepadanya. Terus Ji Hyun ini main masuk-masuk aja ke sana dan dia pun kayaknya bakal mengacak-ngacak rumahnya Ok Chan-mi. Sementara itu Ok Chan-mi yang nungguin Jaebom kok nggak datang-datang nih anak kan, terus dia nelpon, ternyata si Jaebom nih handphonenya kagak aktif sama sekali. Wah, dia lupa nih sama Ok Chan-mi udah nungguin dia dari tadi gitu kan, padahal mereka ada janjian gitu loh. Nah, Ji Hyun yang mengetahui Ok Chan-mi tinggal di rumahnya si Ji Suhun, dia langsung emosi banget dan nggak terima dengan hal itu. Terus dia berencana bakal memotong rem sepeda motornya si Ok Chan-mi. Bener-bener nih orang nggak ada akhlak banget ya. Aduh, kagak kapok-kapok seriusan. Sementara itu, Ji Suhun ternyata masih dirawat di rumah sakit sama dokternya dia. Dan si dokter pun bilang kepada Ji Suhun untuk selalu menjaga kesehatannya dan juga lebih berhati-hati lagi. Karena ya sewaktu-waktu penyakit Ji Suhun ini bisa aja kembali kumat lagi. Nah, keesokan harinya ketika Ok Chan-mi mau berangkat sekolah nih, dia pun langsung memakai motornya tanpa dia tahu bahwa motornya itu remnya udah dipotong sama si Ji Hyun. Dan ketika dia berangkat, ya otomatis dia kehilangan kendali karena remnya itu udah blong dan nggak berfungsi sama sekali. Dan akhirnya Ok Chan-mi pun terjatuh nih teman-teman. Tapi untung aja Ok Chan-mi ini nggak kenapa-napa. Dia pun langsung menabrakkan motornya ke tumpukan-tumpukan plastik. Terus ketika Ok Chan-mi memeriksakan motornya kenapa nih sama temannya si Ji Suhun orang bengkel itu. Nah, si bapak itu bilang kepada Ok Chan-mi bahwa remnya itu kayaknya ada yang motong deh. Disitulah Ok Chan-mi langsung emosi dong. Dan dia pun langsung berpikir bahwa orang yang motong remnya itu kemungkinan adalah orang yang berhubungan dengan kematian abangnya dia, si Park Hoon Suk. Terus dia langsung membuat pakai toa nih di sekolahnya dia dan mengatakan bahwa dia tahu bahwa itu perbuatan si psikopat itu, padahal sebenarnya itu perbuatan si Ji Hyun nih kan. Terus orang nganggap Ok Chan-mi ini orang ngapain sih gitu. Terus yang membuat kita curiga adalah ekspresinya dari Osung. Lagi dan lagi. Terus Ok Chan-mi disuruh pulang istirahat nih sama perawat di sekolahnya. Tapi ternyata ketika dia pulang, rumahnya si Ji Suhun tuh loh udah berantakan banget. Dan ketika dia masuk ke sana, semuanya berantakan abis. Menurut Mimin ya, bisa jadi itu kelakuannya si Ji Hyun. Dia nyuruh temen-temennya dia untuk masuk dan juga ngacak-ngacak rumah itu. Bisa jadi. Atau kemungkinan kedua, ya memang orang yang udah ngebunuh si Park Hoon Suk itu. Rumahnya itu benar-benar berantakan banget. Nah, di sisi lain, Ji Suhun itu berpamitan untuk pulang kepada dokternya dia karena dia udah bisa pulang. Nah, ternyata si istrinya si dokter itu kan si ibu detektif yang datang menemui si Pak Dokter pada hari itu. Nah, keciduklah di sana Ji Suhun. Alhasil mereka berdua langsung ngobrol-ngobrol dan akhirnya si ibu detektif agak melunak nih kepada Ji Suhun setelah mengetahui apa yang dialami oleh Ji Suhun. Dan ketika Ji Suhun kayak mau ngebahas gitu sama si ibu detektif tentang apa pertanyaan yang bakal diajukan kepadanya, si ibu detektif mengatakan bahwa untuk saat ini kayaknya itu kurang bagus untuk mereka bahas, sehingga si detektif lebih memilih untuk ya udah untuk saat ini gak usah dibahas dulu, mungkin nantilah setelah dia datang menemui Ji Suhun kembali. Terus Ok Chan-mi ternyata kehilangan fotonya dia dengan Ji Suhun. Nah udah fix sih, ini kayaknya si Ji Hyun yang udah ngacak-ngacak rumahnya si Ok Chan-mi. Nah ketika Ok Chan-mi keluar, dia berpapasan dengan si Ji Suhun. Akhirnya udah setelah beberapa hari ngilang, Ji Suhun muncul kembali. Terus dia khawatir dong sama Ok Chan-mi. 무슨 일인데? 스쿠터 타다 넘어졌고. Dia bertanya apa yang terjadi kepada Ok Chan-mi selama dia nggak ada. Terus Chan-mi mengatakan ya dia jatuh dari sepeda motornya dia dan itu pun bukan luka yang berat-berat banget gitu loh. Terus dia juga nggak menceritakan kepada Chan-mi kepada dia selama ini. Intinya dia bilang dia sengaja bersembunyi karena dia takut ditanyain sama detektif-detektif itu. Terus dia ngajak Ok Chan-mi untuk pergi keluar berdua, padahal sebenarnya dia tahu hari itu adalah hari ulang tahunnya Ok Chan-mi. Ternyata dia ngajak Ok Chan-mi itu pergi ke tempat karaoke dan ternyata di sana udah ada si Jaebom,
si Soyeon dan juga si Ajung. Mereka merayakan ulang tahunnya Chanmi bersama-sama. Dan di sini kelihatan banget kalau Soyeon itu suka dong sama Jisuhoon, tapi dia cemburu ngelihat Jisuhoon itu sama Chanmi itu kayak mesra gitu. Wah, bisa jadi si Mbak rambut putih ini bakalan jadi penghalang hubungan antara Jisuhoon dan juga si Chanmi. Tapi semoga aja lah ya si Mbak rambut putih ini nggak menyebalkan ya kan. Terus mereka menikmati banget merayakan ulang tahunnya si Chanmi. Nah, setelah itu datanglah si Osung nih untuk menjemput Jaebom yang pergi ke tempat karaoke itu bersama dengan Ok Chanmi dan juga teman-temannya. Dan ketika melihat Osung datang, mereka langsung diam dong karena kan mereka kurang suka nih dengan si Osung. Nah, ketika itu ada yang mencurigakan nih. Jisuhoon melihat handphonenya dia dan dia juga melihat ke arahnya Osung. Osung seperti melihat sesuatu di handphonenya dia. Mungkin Jisuhoon ini kayak nelpon, tapi kita nggak tahu dia nelpon siapa. Apakah dia nelpon si Park Won-suk sehingga dia jadi curiga dengan Osung? Nah, kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 8. Thank you for watching. See you next video guys. Bye bye.